Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di majlis ini untuk mengkaji salah satu kitab yang disusun oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Ini Imam Nawawi itu ada dua yang masyhur ya. Pertama, Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu berarti Imam Nawawi yang berasal dari Damaskus, dari Suriah. Yang kedua ada Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani itu Imam Nawawi yang berasal dari Banten, tapi dia bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Nah, yang akan kita kaji ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Karya-karya Imam Nawawi ini banyak. Ada lebih dari 50 risalah yang disusun oleh Imam Nawawi. Ada yang ukurannya besar seperti misalnya Syarah Sahih Muslim, kemudian Syarah Muhadzab. Ada yang ukurannya sedang seperti Riyadhus Shalihin. Kemudian juga ada At-Tibyan gitu. Kemudian ada yang buku-buku kecil ya, kitab-kitab kecil. Nah, salah satu di antaranya adalah Arba'in Nawawi ini. Nah, karena kita insya Allah targetnya menyelesaikan kitab Arba'in Nawawi ini dalam 10 kali pertemuan, makanya saya hanya menyampaikan garis-garis besar dari isi kitab ini. Jadi tidak secara detail ya, tidak secara rinci. Jadi kalau secara rinci itu ya satu hadis saja bisa dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Misalnya yang hadis nomor 2 ya. Hadis nomor 2 itu kan panjang ya. Nah, hadis nomor 2 itu bisa sampai beberapa kali pertemuan. Nah, karena target kita dalam 10 kali ini selesai, maka Arba'in Nawawi ini disampaikan hanya poin-poin penting. Nah, jamaah sekalian, kita masuk ke hadis nomor 1. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs. Bedanya Amirul Mukminin itu laqab. Laqab itu julukan, ya, julukan atau sebutan. Nah, Umar bin Khattab juga disebut dengan Al-Faruq, ya, Al-Faruq, ya, Al-Faruq, pembeda. Nah, kalau Abu Hafs itu kunyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bisa radhiyallahu anhu atau bisa juga radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhuma berarti didoakan pula anaknya itu Abdullah bin Umar. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nah, kalimat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalimat yang kalau dalam hadis qauliyah ini redaksi yang tertinggi. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ia mendengar langsung kalimat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau redaksinya dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka belum tentu sahabat ini mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dia mendengar dari sahabat yang lain. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap urusan tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilai. Tapi barang siapa orang yang hijrah karena dunia yang dicarinya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan kembali pada apa yang ia niatkan. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Imam al-Muhadditsin, dua imam ahlu hadis. Imaman itu asalnya imamani, imamun, imamani, dua imam. Tapi karena dia jadi mudhaf, maka nunnya dihilangkan. Jadi Imam al-Muhadditsin, dua imam ahlu hadis. Siapa dua imam para ahlu hadis itu? Pertama, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibni Ibrahim Ibni Al-Mughirah Ibni Bardiziyah Al-Bukhari Al-Ju'fi, atau yang lebih masyhur disebut Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibni Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, atau yang masyhur disebut dengan Imam Muslim. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam ini yang nyusunnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadis pokok dalam agama. Beliau menyebutkan 3 hadis ya, hadis pokok itu. Pertama hadis ini. Yang kedua hadis Nu'man bin Bashir yang al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang ketiga adalah hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang man ahdatsa fi amrina hadza. Itu 3 pokok hadis. Nah, makanya Imam Syafi'i menyebut hadis ini sebagai sulusul ilmi, sebagai sepertiga ilmu. Karena hadis itu bermuara pada 3 ini, maka ketika kita mendalami hadis nomor pertama ini sulusul ilmi, ya, sepertiga dari ilmu. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Qala al-Imam Ahmad wa Syafi'i rahimahumallahu yadkhulu fi haditsil a'mali bin niyat sulusul ilmi. Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i berkata hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Jadi yadkhulu fi haditsi al-a'malu bin niyat sulusul ilmi. Qalahu al-Baihaqi wa ghairuhu. Hal ini juga dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Wa sabu balik, sebab dari perkataan itu anna kasbal abadi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi wan niyyah ahadul aqsamis salasa. Nah, perbuatan hamba itu kan terdiri dari 3, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Nah, niat ini amal hati. Karena niat ini amal hati, nah berarti
niat ini sepertiga dari 3 itu. Yang kedua, Imam Al-Iraqi rahimahullah taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amal di sini adalah seluruh amal anggota badan. Nah, ini yang harus kita pahami, karena seringkali kan amal itu itu menjadi pasangannya ucapan, ya. Misalnya kalau dalam bab 1 dalam Riyadhus Shalihin itu kan minal aqwali wal a'mal, ya, perkataan dan perbuatan. Ini kan kerap kali kita dipasangkan perkataan dan perbuatan. Nah, pada hadis ini itu hanya disebutkan satu, hanya al-amal, innamal a'malu binniyat. Bagaimana dengan perkataan? Nah, ini maksudnya, ya, bagaimana dengan perkataan? Nah, maka Imam Al-Iraqi rahimahullah taala menegaskan bahwa amal yang dimaksud di sini adalah perbuatan seluruh anggota badan, termasuk juga ucapan, karena ucapan itu merupakan amal dari lisan. Kemudian yang ketiga tentang niat, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala berkata, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Ini maaf ya, diulang 2 kali. Harusnya sekali, ya. Itu kan ditulisnya 2 kali, ya. Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amal. Nah, dan niat yang dimaksudkan di sini adalah bermaksud dan berkehendak. Dan letak niat itu di hati. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wan niyyah mahalluhal qalb bittifaqil ulama fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'atuhun niyyah bittifaqihim." Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafadzkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, jadi kalau dilafadzkan, nah ini nanti terjadi pro kontra kalau talafud, ya, melafadzkan niat gitu. Jadi kalau niat itu sepakat seluruh para ulama letaknya itu di hati, ya, letaknya itu di hati. Sedangkan pengucapan namanya talafuz. Nah, jemaah sekalian, itu pokok-pokok kandungan pada hadis nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Nah, pada berikutnya, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha. Itu kalau bahasa kitanya contoh kasus. Jadi contoh kasusnya pada hijrah gitu. Nah, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa sababul wurud atau sebab dituturkannya hadis ini adalah berkenaan dengan peristiwa hijrah. Ininya cukup masyhur, ya, kisahnya, kisah Ummul Qais. Jadi seseorang yang hijrah ke Madinah karena permintaan wanita yang ia cintai. Jadi wanitanya mau dinikahi oleh dia asalkan ia mau hijrah ke Madinah. Maka dia pun akhirnya hijrah. Nah, cerita ini masyhur tapi tidak sahih. Maksudnya, ya, riwayatnya tidak sahih, tapi masyhur. Baik, ini hadis yang pertama. Insyaallah kalau hadis yang pertama ini cukup masyhur, dan saya juga pernah menyampaikan ini di kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya.
kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis nomor 1 itu hadis tentang niat. Baik, kita masuk ke hadis yang kedua, masih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Dari Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya juga. Qala, ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, pada suatu hari, idh tala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis syar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Datanglah seorang laki-laki yang syadidu bayadis siyab, yang bajunya itu sangat putih, syadidu sawadis syar, rambutnya itu sangat hitam. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tapi tidak ada bekas perjalanan padanya. Kan jamaah sekalian, kalau orang melakukan perjalanan jauh, itu ada asarnya. Misalnya rambutnya yang kusut, makin jauh kan biasanya makin berantakan penampilannya. Atau bajunya ya menjadi berdebu. Berarti kalau tidak ada asar safar, asar perjalanan, ini bukan orang jauh ini. Tapi wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Berarti kalau tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya, orang ini orang jauh. Tapi kalau orang jauh kok tidak ada asar safar, tidak ada bekas perjalanannya gitu. Ini kayak orang dekat nih, kayak orang dekat, tapi tidak ada seorang pun yang mengenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu ia menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, lalu ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, ia berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita in istata'ta ila wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan saum di bulan Ramadan, engkau menunaikan ibadah haji jika engkau mampu di jalannya. Qala, orang yang bertanya ini menjawab, shadaqta, engkau benar. Ini nanya, tapi setelah dijawab ia berkata engkau benar. Berarti tanda ia sudah tahu jawabannya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami aneh padanya, ia bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia pun membenarkan jawabannya. Qala, laki-laki ini bertanya lagi,
fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Qala, ia berkata, shadaqta, engkau benar. Qala, ia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, jamaah sekalian, sampai pada bagian ini para ulama menyampaikan bahwa hadis ini hadis yang berbicara tentang maratibul Islam. Hadis yang berbicara tentang tingkatan Islam. Jadi yang paling rendah Islam, tingkatan berikutnya iman, tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Qala, ia berkata, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya apa? Baik yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama tidak tahu. Fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang hamba saya melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i. Kemudian yang berikutnya, tanda yang kedua adalah engkau lihat orang yang tidak memakai sendal, orang yang telanjang dada. Ini maksudnya bicara tentang orang-orang miskin ya. Nah. Kemudian yatatawaluna fil bunyan. Jadi orang yang tidak pakai sendal, orang yang telanjang dada, orang yang menggembalakan kambing, yatatawaluna fil yundan, mereka berlomba-lomba membangun gedung. Maksudnya apa? Banyaknya orang-orang yang kaya mendadak. Ini yang terjadi pada ini jamaah sekalian. Jadi kalau yang bagian ini yang terjadi pada diantaranya pada Saudi Arabia atau pada Jazirah Arab. Dulu jamaah sekalian, sebelum diketemukannya zahabul aswad ya, sebelum diketemukannya minyak hitam, sebelum diketemukannya minyak, ya, maka Timur Tengah itu miskin, Jazirah Arab itu miskin jamaah. Tapi setelah ditemukannya, ya, minyak itu, dia apa yang terjadi dengan negara-negara Arab, ya, negara-negara di Timur Teluk, mereka menjadi negara-negara yang kaya raya. Padahal dulu enggak jamaah. Summan talaqa, kemudian orang itu pun pergi. Falabisna maliya, maka kami pun terdiam sejenak. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya itu? Qultu, Umar pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Beberapa kesimpulan dari hadis ini. Pertama, membaur di masyarakat
adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Lihat pada hadis ini digambarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Nah, jamaah sekalian, jadi pertama ini kebiasaan para nabi dan para rasul. Bagaimana mereka berkumpul dengan masyarakat, ya, dengan masyarakat. Jadi tidak mengasingkan diri. Kemudian yang kedua, adab menemui orang terhormat atau ahli ilmu, yaitu dengan menggunakan pakaian yang sopan, rapi dan bersih, serta penampilan yang baik serta gaya duduk yang pantas dilakukan di depan mereka. Nah, seperti halnya malaikat Jibril ketika datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa malaikat itu bisa menjumpai manusia dalam wujud manusia pula. Bukan hanya sekedar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu para malaikat itu pernah datang menemui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para malaikat itu pun pernah menemui Nabiullah Lut alaihi salam. Yang berikutnya, dibolehkan mengambil pelajaran dari sandiwara dalam tanda kutip, ya. Kita ambil contoh adalah apa yang dilakukan oleh oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki, ya. Kemudian dia bertanya, padahal malaikat Jibril itu mengetahui jawaban dari setiap apa yang ia tanyakan. Jadi kalau jamaah sekalian misalnya gini nih, dalam satu majlis kita menyampaikan pertanyaan, ya, kita menyampaikan pertanyaan, kita sebetulnya tahu jawabannya. Tapi misalnya gini nih, ada seseorang yang ingin kita nasihati, tapi kayaknya kalau kita yang langsung ngasih nasihat itu, kayaknya dia nggak bakalan mau nerima. Nah, maka kita lewat pertanyaan, biar ustadz itu yang menjelaskan, lalu dia mau menerimanya. Jadi kalau dalam persoalan fikih kan biasanya orang berkata, lah kamu tahu dari mana lah, ya belajar agamanya juga duluan saya daripada kamu, gitu ya. Nah, tapi nanti ketika dijelaskan oleh ahlinya mungkin dia mau berubah. Kemudian ajakan agar kita profesional dalam beribadah. Maksudnya jamaah sekalian nih, ketika kita hiruk pikuk, ya, maksudnya kita ini ya berbagai aktivitas yang kita lakukan. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka seyogianya kita fokus dengan apa yang sedang kita lakukan itu. Nah, jadi kita bisa menaruh, ya, kesibukan kita ini, kemudian kita fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya adalah keterbatasan pengetahuan makhluk. Ya, dalam hal ini contohnya pada hari kiamat, di mana hanya Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui tentang hari kiamat itu. Yang berikutnya, tanda-tanda kiamat itu tidak selalu hal-hal yang buruk. Bisa jadi hal-hal yang baik, seperti yang tadi. Al-hufat al-urat al-alah ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Ini kan bukan persoalan yang buruk. Orang-orang jadi kaya mendadak, ya. Jadi kaya mendadak, jadi para milioner. Ini kan bukan hal-hal buruk. Dulu jamaah sekalian, mengapa walaupun saat itu sudah ada Romawi, ada Persia, ya, tapi
Tapi ya mereka tidak melirik ke negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah, kepada negara-negara Arab, karena memang nggak ada yang bisa dilihat ya mas kalian. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ya Pak, apa yang terjadi hari ini? Orang itu berebut untuk bisa menguasai negara-negara Arab. Gitu. Mengapa? Karena sumber daya alam itu berkumpul di sana diantaranya. Ya, seperti kekayaan minyak yang dimiliki oleh mereka. Bahkan jamaah sekalian, ini saking kayanya Pak. Dulu pernah ya Raja Saudi itu salah dalam menetapkan hari raya Idul Adha ya. Ya. Maka dia jamaah sekalian itu menanggung semua denda. Ya. Itu jamaah sekalian, saya pernah baca buku ya, satu buku terjemahan. Di belakangnya itu ada hitung-hitungannya, hitung-hitungan nih kekayaan minyak yang dimiliki oleh negeri-negara Arab itu. Itu kalau penduduknya di rumah saja nganggur nih Pak ya, di rumah saja ya, diam di rumah nggak kerja, itu per rumah itu bisa dapat gaji 6 juta per bulan itu. Saat itu jamaah sekali. Ya, king kayanya. Nah, kemudian yang ke-8, ini menunjukkan manfaat berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh dan ahli ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada bersama dengan orang-orang besar kalian. Makanya jemaah sekalian, kalau kita bersua dengan para ulama, maka ya jangan lewatkan kesempatan bersua dengan mereka. Yang berikutnya, yang ketiga, ini hadis yang berkaitan dengan rukun Islam. Ya, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Nah, saya menyampaikan beberapa catatan. Pertama, Imam Ibnu Daqiqil Id mengatakan, wa hadzal hadis aslun azimun fi ma'rifatid din wa alaihi i'tibaduhu fa innahu qad jama'a arkana. Hadis ini merupakan dasar yang agung dalam mengetahui agama, dan di atasnya lah ia disandarkan karena hadis ini telah mengumpulkan rukun-rukun agama. Jamaah sekalian, sementara hanya ini yang saya sampaikan ya di sore hari ini. Nih mohon maaf, saya sore ini ada kuliah online nih, mohon maaf. Mulai jam 4 ini. Sampai sini, insyaallah besok kita lanjutkan. Untuk waktunya nanti diumumkan oleh pengurus masjid ya. Saya mau ngobrol dulu tentang kondisi besok. Kalau untuk hari Ahad sampai Kamis, insya Allah tidak ada perubahan. Jadwalnya di ba'da zuhur ya, ba'da zuhur insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.